Bab 937. Unicorn. Namun yang tidak terlihat oleh mereka adalah roh binatang yang mengejar tiada henti di belakang masih menghentakkan kaki dengan keras, satu persatu semakin ganas, terlihat tidak berencana menyerah, tetapi saat tiba di celah kecil dalam lembah, semua mata roh-roh binatang itu melotot, segera menghentikan langkah. Terlintas ekspresi takut dalam mata mereka, berdiri lama di bagian luar lembah, hingga pada akhirnya bubar dan berpencar. Erik, sepertinya roh-roh binatang itu tidak mengejar lagi, kita sudah aman. Tiba di dalam lembah, Ye Zun melihat sekilas situasi di belakang, lalu berkata dengan gembira. Mungkin saja akan jauh lebih berbahaya, kata si brewok dengan hati tidak tenang. Bahkan roh binatang itu saja tidak berani masuk, sebenarnya ada apa dengan tempat ini? Tidak perlu peduli terlalu banyak, tenangkan diri dulu, jangan berjalan semakin dalam, kita pulihkan kultivasi terlebih dahulu. Erik Kin menghentikan langkah, melihat ke bagian dalam lembah. Lembah itu tidak terbilang luas, posisi mereka bertiga sudah mendekati bagian inti, dan berada di tempat itu, Erik Kin bisa merasakan hawa-hawa yang pekat dan menakutkan, jauh lebih menakutkan dari roh binatang yang ditemui baru saja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Erik Kin pun tidak berencana mengantarkan nyawa sendiri. Mereka pun menghentikan perjalanan, memutuskan untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Ketiganya berlari mati-matian, sebelumnya juga melalui perang yang berulang kali. Kini reiki yang dimiliki sudah sangat terbatas. Terutama Erik Kin, ada banyak sekali luka membekas di badannya, serta lubang darah di bagian bahu yang tak kunjung memulih. Untung saja reiki dalam lembah itu sangat berlimpah. Berkat tempat yang aman dan langka itu, Erik Kin melakukan pemulihan selama 3 hari berturut-turut. 3 hari kemudian, Erik Kin membuka mata perlahan, mengeluarkan hawa kotor. Barulah berhasil memulihkan sebagian besar reiki dan kerohanian yang hilang banyak. Sedangkan Ye Zun dan si brewok masih fokus dalam pelatihannya. Sebelumnya mereka berdua saling meledakkan diri, luka yang dialami pun semakin berat. Saat ini, reiki yang tidak terbatas jumlahnya datang berkumpul dari berbagai arah, membuat badan mereka yang hanya setinggi setengah meter tidak berhenti bertambah. Kelihatannya beberapa saat kemudian mereka akan benar-benar pulih dengan utuh. Tidak mengganggu keduanya, Erik Kin berdiri perlahan, melihat sekilas bagian dalam lembah. Beberapa hari ini, dia juga merasakan hawa menakutkan dalam lembah, seperti terlalu hening. Keberadaan itu sama sekali tidak bergerak, hawa yang dilepaskan pun tidak berubah, seolah sedang tertidur lelap. Tidak ada suasana hati untuk mengganggunya, Erik Kin pun melangkah keluar lembah. Dia berencana memastikan, apakah roh-roh binatang itu telah benar-benar pergi, atau berdiam di luar lembah menunggu mereka keluar. Tetapi tiba di pintu masuk, saat melepaskan kerohanian ke arah luar, Erik Kin pun menghela nafas lega. Selain sebagian kecil roh binatang yang memang hidup di sana, para roh binatang yang dipancing keluar oleh gelombang monster, telah benar-benar pergi. Satu rintangan terlewati. Hati Erik Kin terasa lega, merasa nasibnya cukup baik juga. Meski beberapa kali hampir terbunuh, untung saja dia masih bisa bertahan hidup. Hanya saja saat mencoba melangkah keluar lembah, raut wajah Erik Kin pun menjadi kaku. Sebuah cahaya tak berbentuk tiba-tiba muncul, menghadangnya di dalam lembah. Inikah yang dinamakan formasi? Hati Erik terkejut, seketika merasa ada yang tidak benar. Dia berada dalam hutan, tidak ada seorang pun di sana, yang ada hanyalah roh binatang. Lalu siapa yang akan kekurangan kerjaan hingga membuat formasi di sana? Dan saat masuk beberapa hari yang lalu, mereka tidak menemui sedikit pun halangan. Menahan rasa tidak tenang dalam hati, Erik Kin mengeluarkan beberapa buah reiki, menjatuhkannya ke arah cahaya. Hasilnya sesuai dengan perkiraan dia,
meski cahaya itu memiliki fungsi yang sama dengan formasi, tetapi itu sama sekali bukan formasi, melainkan lebih seperti teknik yang dikeluarkan sejenis roh binatang. Erik mencoba mengeluarkan beberapa jurus, baik energi vitalitas, jurus api biru, maupun pedang Qingtong, hanya dapat memberikan sebuah getaran kecil saat mengenai cahaya itu, namun sedikit pun jejak tidak bisa ditinggalkan. Cahaya itu terlihat begitu kuat, teknik biasa sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Ini sedikit merepotkan. Keringat Erik bercucuran, dia menoleh kembali melihat sekilas bagian dalam lembah. Jika cahaya itu sungguh berasal dari sebuah roh binatang, maka tanpa perlu dipertanyakan lagi, pasti benda yang berada di dalam lembah itu. Namun jika dirinya mendadak pergi mengganggu benda itu, tidak ada yang tahu apa akibatnya. Erik Qin tidak bisa menerima, mulai mengukir formasi Chuan Song lagi di permukaan tanah. Jika teknik ini saja dilarang, sungguh tidak ada lagi pilihan lain. Beberapa saat kemudian, formasi itu berubah menjadi segumpal asap hijau. Erik Qin duduk ke permukaan tanah, tidak berhenti menggelengkan kepala. Erik Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Entah sejak kapan sudah terbangun, Ye Zun dan si brewok yang mendengar gerak-gerik itu pun datang menghampiri. Keduanya datang sambil tersenyum, kelihatan jauh lebih segar. Apa, kita tidak bisa keluar? Mendengar Erik Qin menceritakan semuanya, senyuman pada wajah dua orang itu pun sirna, tergantikan oleh ekspresi bengong. Keduanya masih merasa tidak terlalu percaya, sama halnya dengan Erik, mereka juga mengeluarkan berbagai cara demi menghadapi cahaya itu, namun sama sekali tidak berhasil. Nyawa memang terselamatkan, tetapi jika tidak bisa keluar, cepat atau lambat kita pasti akan mati di sini, kata Ye Zun dengan wajah bersedih. Ketahuilah itu adalah daerah pelatihan. Tiba saatnya nanti, orang yang tidak bisa pergi akan terkurung untuk selamanya. Dan yang lebih merepotkan adalah, kerohanian kita diputuskan begitu saja, bahkan untuk memberi suara permintaan ke dunia luar saja tidak bisa, kata si brewok sambil menggelengkan kepala. Hanya ada satu cara, masuk ke dalam lembah dan temui makhluk menakutkan itu. Erik Qin berdiri, menghirup nafas dalam lalu berkata, kalian berdua tetap di sini, aku coba lihat ke dalam, jika tidak berhasil, makhluk itu bisa saja menelanku hidup-hidup. Harus pergi bersama-sama, dengan situasi saat ini, menetap di sini sama saja dengan menunggu kematian, lebih baik mati bersama agar ada teman di dunia akhirat, kata Ye Zun sambil menggelengkan kepala. Si brewok tidak mengatakan apapun, namun juga ikut mengangguk. Tiba pada situasi seperti ini, tidak ada lagi yang perlu mereka bertiga takutkan. Erik Qin memimpin di depan, mereka pun melangkah perlahan ke dalam lembah. Berbeda dengan bayangan mereka bertiga, itu adalah sebuah dataran rumput yang luas, permukaan bumi terlihat hijau dan segar, berbagai jenis pohon dan tanaman tumbuh di sana. Bahkan ada burung-burung yang berkicau merdu, seolah sebuah taman di luar dunia. Erik Qin dan dua lainnya berjalan masuk, telinga mendengar bunyi aliran air, mereka segera mengangkat kepala melihatnya, yang terlihat adalah sebuah air terjun yang sangat mirip dengan sungai perak, jatuh dari ketinggian, mengalir di dalam telaga. Dan yang paling tidak sejalan dengan pemandangan itu adalah, sebuah bagian tebing pada bukit tinggi, tergantung sebuah binatang dengan penampilan yang aneh. Binatang besar itu terlihat mirip kuda Nil, namun malah memiliki sebuah tanduk, setengah dari badannya tertimpa gunung, bagian yang muncul keluar malah terus-menerus tertidur. Reiki langit dan bumi bergoyang pelan, dua buah reiki yang pekat dihirup langsung oleh lubang hidungnya yang begitu besar, hawa-hawa yang dihembuskan pun membawa sedikit cahaya bintang. Ini. Erik Qin dan dua orang lainnya tercengang, yang dihembuskan unicorn itu adalah energi bintang yang paling murni. Orang-orang di luar berusaha keras membunuh roh binatang justru demi energi bintang itu, tetapi di sini, energi bintang hadir dengan keadaan seperti itu.
Setiap kali binatang itu menghembuskan nafas, energi bintang langsung memenuhi separuh langit. Cahaya yang menyelimuti lembah kembali muncul, menyerap hawa-hawa itu dan melepasnya keluar lembah. Cahaya-cahaya itu pun semakin terlatih. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.